Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keluarga Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulnya ke permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan syariat berupa aturan dan batasan-batasan kepada manusia agar kehidupan di dunia ini berjalan sebagaimana semestinya. Maka barang siapa yang melanggar dan melampaui batasan tersebut, sungguh kerusakanlah yang akan terjadi. Dan di antara batasan-batasan dan aturan Allah yang harus kita ketahui adalah tentang perkara mahram. Masih banyak yang belum tahu ya, apa itu mahram? Insya Allah selama 30 menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana pandangan Islam mengenai mahram di dalam program Tahukah Anda? Sahabat keluarga Muslim, perkara mahram merupakan masalah yang penting dalam Islam karena ia memiliki beberapa fungsi yang penting dalam tingkah laku hukum-hukum halal haram. Selain itu juga, mahram merupakan kebijaksanaan Allah dan kesempurnaan agamanya yang mengatur segala kehidupan. Untuk itu, seharusnya kita mengetahui siapa-siapa saja yang termasuk mahram kita dan hal-hal yang terkait dengan mahram. Karena pada hakikatnya, masih banyak dari kaum muslimin belum mengetahui siapa saja mahram-mahramnya dan bagaimana batasan dan cara muamalah yang benar dengan seorang mahram. Lantas bagaimana pandangan masyarakat kita mengenai mahram? Mari kita tanyakan langsung. Mahram itu teman dekat kita yang ada batasan-batasan yang tertentu. Mahram adalah orang yang kita dilarang untuk menikah dengannya dan memiliki hubungan darah dengan kita. Mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Mahram setahu saya itu saudara kandung atau keluarga kandung yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Mahram itu yang tadi saya katakan, dan muhrim itu ya teman kita juga, umat muslim juga gitu. Kalau mahram yang saya sebutkan tadi, kalau muhrim orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh. Kalau mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Kalau muhrim adalah orang bahasa yang digunakan untuk orang yang melakukan haji. Ya, kalau mahram tadi saudara kandung yang tidak boleh dinikahi. Kalau muhrim itu yang saya dengar haji ya, berihram ya. Mahram itu seperti yang saya jelaskan tadi, sedangkan muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram. Mahram kita itu ya seperti tadi juga, istilahnya teman-teman muslim kita yang dekat dengan kita gitu. Mahram kita itu adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, yang kita nggak boleh menikah dengannya. Baik dari itu bibi, ibu, nenek, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau mahram kita adalah orang yang tidak boleh kita nikahi adalah ibu kita, saudara kandung kita, dan bibi kita, dan sebagainya. Setahu saya mahram itu ibu, kakak, adik yang kandung, seperti itu. Mahram sepengetahuan saya dibagi atas 3. Yang pertama mahram karena nasab, kemudian karena hubungan persusuan, dan juga karena hubungan pernikahan. Nggak boleh. Bersentuhan dengan mahram tidak boleh. Bersentuhan dengan mahram boleh? Bersentuhan boleh. Sepengetahuan saya ada juga mengatakan boleh dan ada yang juga tidak gitu. Mahram kita. Bukan mahram. Anak paman itu saya rasa tidak mahram. Bukan. Kurang tahu lah, mungkin menuntut ilmu lah yang lebih pahamnya gitu kan. Boleh, karena dia bukan mahram kita. Boleh. Dalam Islam
Islam dibolehkan untuk kita menikah dengan anak paman? Boleh menikah dengan anak paman. Boleh? Dengan satu tadi itu dengan perkawinan ya, seperti itu ya. Dengan cara mengetahui ada nggak hubungan darah dengan kita. Kalau cara untuk mengetahui apakah dia itu bukan mahram kita dan apakah dia itu adalah mahram kita adalah kita melihat saudara kita adalah mahram, saudara kandung kita adalah mahram, dan ibu kita adalah mahram, dan bibi kita adalah mahram, dan selain dari ini maka dia adalah bukan mahram kita. Cara mengetahuinya, menurut saya sih kayaknya dari silsilah keluarga ya. Kalau keturunan ibu kandung itu jadi mahram kita gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, mahram dibagi atas 3, yaitu yang pertama dari segi nasab, itu ada ibu ke atas, kemudian ada anak ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan, cicit, kemudian ada juga saudari perempuan, kemudian ada bibi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, kemudian ya itu dia 7. Kalau dengan mahramnya itu bersentuhan gitu ya, dengan batasan bersentuhan menikah, seperti itulah. Batasan muamalah itu kalau kita dengan mahram, misalnya dengan ibu kita, dengan bibi kita, ada biasa, semua itu boleh asal tidak menimbulkan syahwat ketika menyentuhnya misalnya. Ketika kita bermuamalah dengan mahram kita adalah dengan kebutuhan kita aja. Selain dari itu maka tidak boleh. Yang dilarang dengan mahram, yang dilarang menikahinya aja. Muamalah sehari-hari sesuai dengan urf. Nah, dan juga ulama memperbolehkan untuk melihat bagian-bagian seperti tubuh, seperti rambut atau telapak tangan dari mahramnya, kecuali memang sudah melampaui batas, itu tidak diperbolehkan. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita mendengarkan beberapa pandangan dari sebagian kaum muslimin tentang mahram. Lantas bagaimana Islam mengatur kita dalam hal mahram? Untuk itu, langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Zulham Effendi mengenai hal ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mahram adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama kita Ibnu Athir rahimallahu ta'ala, ialah siapa saja yang diharamkan kita untuk menikah dengannya, baik karena alasan nasab maupun karena alasan persesusuan ataupun alasan dia merupakan ada hubungan pernikahan dengan kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan mahram sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Ini memang ada terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita, khususnya disebutkan di Asia Tenggara atau kita katakan di Indonesia secara khusus. Sebagian kaum muslimin mengatakan ini muhrim saya, ya. Padahal makna muhrim dengan mahram sesuatu yang berbeda. Muhrim itu artinya ialah orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, itu namanya muhrim. Adapun mahram yang kita bahas, yang kita pahami ialah siapa saja yang dia ada kaitan hubungan dengan kita, baik karena hubungan darah, pernikahan ataupun karena hubungan persesusuan. Jadi ini wajib kita pahami, ya, jangan sampai kita salah mengucapkan, oh ini muhrim saya, oh ini muhrim saya, bukan. Tapi yang benar ialah mahram. Ini bapak saya adalah mahram saya, ibu saya adalah mahram saya, itulah yang benar, bukan muhrim. Siapa saja mahram kita? Mengenai mahram kita, Allah Azza wa Jalla telah jelaskan secara terperinci dalam surah An-Nisa ayat ke-22, 23, dan 24. Silahkan kita nanti membuka dan membacanya serta mentadaburinya. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang siapa saja mahram kita. Dalam firman-Nya, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang mahram kita. Tentang mahram kita. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan waraba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. Nah, dari ayat ini yang panjang ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang mahram, siapa saja mahram-mahram kita. Para ulama, Syekh Shalih Fauzan dan para ulama lainnya menjelaskan dari ayat ini dapat kita pahami bahwa yang dikatakan mahram kita ada 3 jenis atau ada 3 penyebab. Yang pertama ialah karena sebab nasab. Yang kedua ialah karena sebab persusuan, satu susuan atau seibu susu. Kemudian yang ketiga karena musaharah, yaitu karena hubungan pernikahan. Nah, yang pertama tadi kita sebutkan sebabnya yaitu karena nasab. Nah, kalau kita perinci ya, satu persatu siapa saja mahram kita, maka yang pertama tadi Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwa di antara mahram kita ini bagi laki-laki, bisa dikiaskan bagi wanita, tinggal dibalik saja, ya. Bagi laki-laki yang pertama ialah orang atau wanita yang dinikahi oleh bapak kita. Dalam firman Allah tadi di ayat yang ke-22, wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian nikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Berarti ibu tiri kita, ya, itu haram untuk kita nikahi. Kemudian juga di antara mahram kita Allah Azza wa Jalla jelaskan hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kandung kita. Ya, tidak boleh ibu kandung itu kita nikahi. Jangan seperti ya kisah di antara kisah salah satu di Indonesia yang menyebutkan anak menikahi ibunya, ini tidak dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian apa? Wabanatukum, dan anak kalian, anak yang lahir daripada benih kalian, tidak boleh kalian nikahi. Kemudian Nabi Allah Azza wa Jalla menjelaskan juga, ya, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhawatukum, dan saudara kita, baik saudara kandung, artinya seayah dan sebapak, ya, atau saudara tiri, hanya seayah saja atau hanya seibu saja. Ini tentu berkaitan tentang nasab. Tidak boleh kita menikah dengan mereka, maka ini mahram kita. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan wa ammatukum wa khalatukum, bibi baik dari ayah maupun dari ibu. Ini mahram kita. Paman kita bagi wanita, bibi kita bagi kaum pria. Maka ini mahram bagi mereka. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya, yaitu anak perempuan adikmu, abangmu, baik laki-laki maupun perempuan, atau dalam bahasa kita, ya istilah kita namanya keponakan. Nah, keponakan berarti sepupu kita, berarti adalah mahram kita juga, ya. Kita ulangi, dari ayah itu bagi wanita, atau bagi pria ibu, ya. Kemudian juga istri ayah, yaitu ibu tiri kita. Kemudian juga ada di situ anak kita, kemudian juga ada di situ termasuk mahram kita ialah saudari-saudari kita baik kandung maupun saudari tiri. Kemudian di situ juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan keponakan-keponakan kita. Ini termasuk daripada mahram bagi kita. Nah, kalau itu berarti menunjukkan haram bagi kita untuk menikah dengan mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan di antara mahram kita ialah ibu yang telah menyusui kita. Artinya di sini bukan ibu kandung kita. Ada wanita lain umpamanya, atau kita katakanlah dia tetangga kita, atau kita katakanlah dia teman dekat daripada ibu kita, dia menyusui kita ketika kita masih bayi. Nah, ini termasuk daripada mahram. Diharamkan kepada kita untuk menikahi ibu tersebut. Nah, ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuatkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yahrumu minar radha' kama yahrimu
fi an-nasab. Ya. Yahrumu min ar-radha ma yahrumu fi an-nasab, ma yahrumu min an-nasab. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama hukumnya, ya. Haram dikarenakan persusuan dengan haram dikarenakan nasab. Berarti wanita yang menyusui kita ketika kita masih kecil, masih bayi, ya, termasuk daripada mahram kita. Nah, bagaimana ketentuannya? Ketentuannya dalam hadis yang dijelaskan oleh Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu pada masa Nabi, 10 kali anak bayi menyusu dengan wanita lain, maka telah menjadi mahram. Kemudian ini hukumnya dihapus, kata Aisyah radhiyallahu anha, menjadi 5 kali saja seorang anak bayi menyusu dengan seorang wanita yang bukan siapa-siapa dia ataupun bukan mahramnya pada asalnya, maka ini menjadi haram bagi anak tersebut menikah dengan ibunya itu. Bukan itu saja, Allah Azza wa Jalla melanjutkan berikutnya, wa akhawatukum minar radha'ah. Begitu juga saudari-saudari kalian sesusuan. Kalau seandainya saya, ya, menyusu dengan ibu fulanah, si A, maka anak-anak ibu ini, ya, merupakan mahram bagi saya dan tidak boleh saya menikah dengan mereka. Pernah kejadian pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu ada seorang muslim dan muslimah sahabat Nabi menikah. Tiba-tiba datang seorang nenek tua dan mengatakan, dahulu kalian adalah satu persusuan, ya, artinya engkau menyusu dengan wanita yang sama dengan wanita ini. Kemudian sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan mereka harus bercerai karena mereka adalah saudara ataupun saudari satu persusuan. Maka ini wajib kita hati-hati bagi kaum wanita, ya, hendaklah hati-hati. Jangan sampai sembarangan menyusui anak orang lain. Silakan menyusui anak orang lain, tapi harus ingat bahwa kita pernah menyusuinya sehingga anak-anak kita pun menjadi mahram bagi anak yang kita susui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, ya, tentang masalah radha'ah ini banyak sekali hadis-hadisnya tentang bahwa orang yang satu persusuan itu merupakan mahram. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa di antara yang termasuk mahram kita ialah waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin, yaitu anak-anak istri kalian. Di sini artinya ialah anak tiri. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah punya anak, maka anak tersebut kalau seandainya dia sudah menggauli ibunya, termasuk mahram bagi si laki-laki ini. Maka laki-laki ini, ya, boleh umpamanya membonceng anak si istri yang dia bawa. Kemudian juga haram bagi laki-laki ini menikahi anak istri yang telah dia nikahi karena termasuk daripada mahramnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan di antara yang diharamkan kepada kita untuk menikahinya ialah halailu abnaikumul ladina min aslabikum, yaitu menantu-menantu kalian, istri-istri anak kalian yang langsung dari benih kalian. Maka ini termasuk daripada mahram kita, atau yang kita sebut dengan istilah menantu, ya. Ini kalau anak tersebut langsung dari benih kita. Kalau seandainya umpamanya istri kita menikahi seorang wanita yang sudah dia itu memiliki anak, kemudian anak tersebut, ya, dia sudah mahram bagi kita dan kita tidak boleh menikah dengannya. Tapi kalau seandainya dia menikah umpamanya dengan dia laki-laki menikah dengan seorang wanita, ya, maka anak tersebut bukan termasuk mahram bagi kita. Karena mahram kita hanyalah pada laki-laki tersebut atau kepada wanita tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Engkau mengumpulkan antara dua orang bersaudari. Tidak boleh, ya, seorang laki-laki menikahi wanita dan kakaknya atau kakak dengan adiknya, kandung, tidak boleh. Atau dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak boleh kita itu menikahi seorang wanita langsung dengan bibinya. Ini dilarang dalam agama. Kalau kita menikahi adiknya, nikahi saja adiknya. Kalau adik meninggal dunia, maka boleh menikahi kakaknya. Tapi menggabungkan mereka secara bersama-sama, maka dia termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara mahram kita ialah
ataupun yang diharamkan untuk dinikahi, ya, yang diharamkan, ini yang diharamkan untuk dinikahi, tapi dia bukan termasuk daripada mahram. Wal muhsanatu minan nisa, yaitu wanita-wanita yang sudah bersuami, ini yang dilarang, ya, tapi bukan termasuk daripada mahram kita. Tapi di sini Allah Azza wa Jalla mengharamkan bagi seorang pria menikahi wanita yang sudah memiliki suami atau masih memiliki ikatan suami istri, ya, hubungan perkawinan dengan laki-laki lain sampai dia bercerai, habis masa iddahnya, maka boleh dia menikahi wanita tersebut. Boleh tidak laki-laki bersentuhan atau perempuan bersentuhan dengan mahramnya? Ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang Allah Azza wa Jalla telah jelaskan kepada kita tentang batasan-batasan kita kepada mahram kita. Dan apa fungsi daripada mahram itu? Yang pertama tadi ialah mahram itu artinya kita diharamkan menikah dengan mereka. Diharamkan menikah dengan mereka. Itu yang pertama wajib kita pahami. Seorang ayah nggak boleh menikah dengan anaknya, menantu tidak boleh menikah dengan mertuanya. Ini yang kita pahami. Nah, yang kedua fungsi daripada, ya, mahram itu juga ialah kalau seandainya seorang wanita umpamanya dia mau berpergian, bersafar ke Jakarta umpamanya atau keluar kota dengan jarak tempuh yang jauh, maka dia boleh menjadikan mahram-mahram ini sebagai temannya. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita berpergian jauh-jauh bersafar tanpa mahram. Nah, sama siapa mereka kalau mau pergi? Ya sama mahramnya, anaknya, menantunya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau mereka bersentuhan? Bersentuhan memang tidaklah suatu hal yang diharamkan. Artinya dalam batas normal. Seorang anak umpamanya memegang atau untuk mengurut ibunya, mengurut kaki ibunya, maka diperbolehkan. Berbeda kalau seandainya dia mengurut kaki atau bersentuhan dengan wanita yang tidak mahramnya, maka dia berdosa. Atau umpamanya seorang anak atau mahram ini, ya, memegang tangan ibunya atau tangan mahram wanita yang merupakan mahramnya, maka ini diperbolehkan, ya. Tapi dalam hal-hal yang tidak wajar, ya, secara adat juga tidak wajar, apalagi secara syar'i, maka hal demikian dilarang dalam agama Islam. Dilarang dalam agama Islam. Ya, seperti hal-hal yang memang tidak layak dilakukan kecuali oleh seorang suami sama istrinya, maka ini tidak dibolehkan antara sesama mahram. Tapi bersentuhan secara hal yang wajar atau diperlukan menyentuh tangan atau menyentuh kaki karena ingin mengurut mahramnya, maka hal seperti ini dibolehkan. Meskipun demikian, ya, kalau kita cermati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah solat. Kata beliau apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian, ya, pada usia 7 tahun untuk agar mereka salat. Ini perintah Nabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum bainal madaji'. Dan pukullah mereka ketika usia mereka 10 tahun dan pisahkanlah, ya, pisahkanlah tempat tidur mereka ketika usia mereka 10 tahun. Hal ini menunjukkan agar orang tua itu lebih hati-hati dengan anak-anak mereka. Artinya jangan pula orang tua membebaskan secara bebas hubungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan hingga tiada batas. Ini hal yang dilarang, ya. Karena ini bisa mencapai atau sampai kepada perbuatan yang diharamkan, ya, bersentuhan dengan nafsu dan sebagainya, atau sampai berzina. Nas'alullah al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi ini wajib kita pahami, ya, bersentuhan secara wajar maka dibolehkan bagi laki-laki dengan mahramnya, tapi kalau tidak wajar tetap tidak dibolehkan. Apakah anak paman itu termasuk mahram atau tidak? Atau istilah bahasa Indonesia kita sepupu. Apakah dia termasuk mahram kita? Nah, kalau kita cermati dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi yang terdapat dalam surah An-Nisa tentang masalah mahram, maka tidak kita dapati anak paman. Yang ada ialah yang Allah sebutkan wa banatul akhi wa banatul ukhti. Anak saudara kandung kita. Anak saudara kandung kita atau anak seayah kita. Anak saudara seayah kita atau anak saudara seibu kita, ya. Ini yang dia termasuk daripada mahram. Adapun anak paman ataupun anak bibi maka tidak termasuk mahram kita. Artinya tidak boleh kita berduaan dengan dia. Tidak boleh pula kita berboncengan, bersaling bersentuhan,
ya tidak boleh karena tidak termasuk daripada mahram bagi seorang laki-laki. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini termasuk mahram kita ataupun tidak? Yang pertama ialah pasti harus dengan cara belajar, menuntut ilmu. Tidaklah Allah Azza wa Jalla melarang kita sesuatu, melainkan ada hikmah di balik itu semua. Ada pahalanya, ya ada penjauhan kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada api neraka. Itu yang wajib kita pahami. Sehingga Allah Azza wa Jalla begitu mendetail, terperinci menjelaskan kepada kita tentang masalah mahram, sehingga kita berhati-hati. Diwajib kita belajar dan mengetahui siapa saja yang termasuk mahram kita dan siapa saja tidak termasuk daripada mahram kita. Kalau dia mahram kita, maka boleh kita itu umpamanya menyingkap aurat kita secara wajar, ya seperti rambut dan sebagainya. Kalau dia tidak mahram kita, maka tidak boleh kita menyingkap aurat kita di hadapan mereka. Apa saja batasan muamalah seseorang dengan mahramnya? Tentunya tadi sudah kita jelaskan bahwa ini batasan-batasannya tadi ya hal-hal yang wajar. Ya hal-hal yang wajar. Jangan sampai batasan ini dilanggar. Artinya hubungan sesama mahram itu hubungan yang wajar. Seperti hal-hal yang dibolehkan bagi seorang wanita menampakkan rambutnya ataupun aurat yang boleh dinampakkan seperti rambut, kemudian juga kakinya atau betisnya atau hal-hal yang wajar ya kepada mahramnya, Tapi kepada selain mahramnya maka hukumnya tidak diperbolehkan. Itu hal yang wajar ya sebatas ini. Atau bersentuhan ya dengan hal-hal yang diperlukan, menggandeng tangan mahram kita karena ingin berjalan atau dia supaya selamat dan sebagainya. Ini hal yang dibolehkan dalam agama. Tapi kalau hal-hal yang tidak wajar ya menjurus kepada perbuatan atau tingkah laku suami istri, maka hal yang seperti ini dalam Islam tidaklah diperbolehkan. Ya. Apalagi umpamanya begitu juga ya mengucapkan kata-kata yang tidak layak diucapkan selain kepada istri. Ini juga tidak dibolehkan bagi kita mengatakan hal demikian kepada mahram kita. Yang kata-kata yang khusus diberikan kepada istri, diberikan kepada mahram maka tidak dibolehkan. Jadi batasan ya muamalah kita dengan mereka ya batasan yang wajar, dan bukan berarti batasan ya seperti kita dengan istri atau dengan suami. Ini wajib kita pahami sehingga kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Nasihat saya untuk kaum muslimin berkaitan tentang mahram ini, hendaklah kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan kepada kita masalah mahram ini secara mendetail dalam surah An-Nisa ini. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui batasan-batasan hubungan kita dengan lawan jenis kita. Laki-laki dengan perempuan ataupun sebaliknya. Sehingga tidak kita melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka kita memahami ini mahram saya, ya, artinya saya boleh bergaul dengan dia, menampakkan aurat yang dia wajar untuk dinampakkan, membuka jilbab dan sebagainya. Loh, ini bukan mahram saya, maka saya tidak boleh berduaan dengannya, saya tidak boleh bersentuhan dengan sengaja dengannya, dan saya tidak boleh umpamanya menampakkan rambut saya ataupun aurat saya di hadapannya. Inilah yang wajib kita pahami, karena ketika kita belajar dan memahami, mengetahui hukum ini, dan kita amalkan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita langgar ya batasan-batasan Allah Azza wa Jalla ini, maka yang namanya perbuatan dosa akan mudah sekali kita lakukan. Itulah yang bisa banyak menyebabkan perzinahan ya, atau hal-hal yang tidak wajar terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan alasan dia sepupu saya, dia saudara saya, ada hubungan kerabat dengan saya. Betul, memang ada hubungan kerabat dengan Anda, tapi dia bukan termasuk daripada mahram Anda. Artinya kalau dia tidak termasuk daripada mahram Anda, tidak boleh Anda melihat auratnya. Tidak boleh Anda menampakkan aurat Anda kepadanya. Tidak boleh Anda menyentuhnya dengan sengaja. Dan tidak boleh Anda berdua-duaan dengannya tanpa ada mahram yang lain ataupun orang lain. Ini hal yang diharamkan dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan terus ilmu tambahan kepada kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat keluarga muslim, demikian penjelasan Ustaz Zulham Effendi mengenai hukum tentang mahram. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita
dan menjadi motivasi agar kita lebih giat untuk mempelajari dan mendalami ajaran-ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.